Selamat siang untuk kita. Saya mau bercerita tentang pengalaman dan mengedukasi kita tentang apa itu gagal ginjal, gejala-gejala gagal ginjal, dan apa penyebabnya kira-kira ya. Hanya mengenai obat-obatan saya tidak tahu betul tentang obat-obatan. Hanya saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama 10 tahun lebih menjalani terapi cuci darah ya. Iya, pertama-tama kita cukup terkejut dan khususnya kami pasien-pasien sebenarnya tidak menginginkan ada teman-teman kami yang tambah yang menjalani terapi cuci darah. Itu sangat menyakitkan bagi kami karena kami juga tidak ingin orang lain merasakan apa yang kami rasakan. Mungkin bisa kelihatan kami sehat untuk seketika, bisa segar seperti ini khususnya saya naik turunnya. Kadang-kadang di dunia media sosial saudara bisa melihat saya dengan segar, dengan tegar, dengan kuat menjalani kehidupan. Jujur saja saya bisa melakukan banyak hal. Saya juga masih bertani, menanam jagung ya. Dan saya juga masih bisa menyuci pakai tangan, tidak pakai mesin ya. Saya juga masih bisa mengepel, menggosok, mencuci piring, masak dan lain sebagainya. Cuma di saat-saat tertentu ada masa-masa drop, ada masa-masa kesehatan saya menurun, dan bagi semua orang yang menjalani terapi cuci darah, hal itu sudah biasa. Jadi kalau saudara melihat saya segar pada saat ini, kemarin saya demam misalnya, atau saya menggigil dan lain sebagainya, itulah yang terjadi pada orang yang mengalami gagal ginjal dan harus cuci darah. Bapak Ibu Saudara sekalian, video kali ini part 1 ya. Part 1 sebenarnya sudah pernah saya posting tentang gejala-gejala awal, tapi kita mulai lagi ya, kalau pagi ada renungan dari saya, kalau siang saya mau menampilkan ini untuk kita, video tentang edukasi mengenai gagal ginjal. Oke, yang pertama kita perlu mengetahui bahwa tidak hanya orang-orang tua saja yang mengalami gagal ginjal saat ini. Bukan hanya orang-orang yang terbiasa dengan hipertensi atau diabetes atau asam urat yang tinggi saja yang bisa mengalaminya. Tapi ada banyak penyebab dari gagal ginjal ini. Ada banyak anak-anak yang sekarang juga harus mengalami cuci darah, dan itu sangat menyakitkan bagi dirinya juga bagi orang tuanya, sebab sekolahnya pun akan menjadi terganggu, aktivitasnya bermain juga akan terganggu. Saya memunculkan hal ini kembali karena saya teringat kepada seorang jemaat kita yang masih duduk di SMA. Dia harus menjalani cuci darah karena gagal ginjal yang dialami. Apa saja? Part 1 ini kita berbicara tentang apa saja gejala-gejala awal orang gagal ginjal. Yang pertama, saya sendiri mengalami tidak selera makan. Kedua, muntah-muntah. Dan yang kelihatan di fisik kita, bengkak-bengkak seluruh badan, termasuk muka kita, kaki kita, tangan kita, dan khususnya juga perut kita. Dan selanjutnya ada sesak tertahan karena memang ada cairan di paru, bahkan bisa mengena ke jantung. Yang selanjutnya kepala terasa sangat panas, badan terasa pegal semua, dan cukup sulit untuk tidur. Sulit tidur dan sulit makan. Dan itu sangat menyakitkan. Saya mengalaminya hanya berkisar sekitar 2 minggu. Dan saya demam pada waktu itu. Saya pikir hanya sekedar demam-demam biasa. Dan saya berobat. Ternyata memang asam urat saya tinggi pada waktu itu. Iya, jadi dokter waktu itu yang memeriksakan saya itu Profesor Harun, dan dia sudah meninggal, Harun Rashid Lubis. Dia mengatakan demikian, memang
penyakit ginjal inilah yang paling jahat, karena kadang-kadang tidak ada tidak ada tanda-tanda yang dia beritahu kepada tubuh kita. Tapi setelah 3/4% dari kualitas ginjal kita rusak, artinya tinggal 1/4% lagi berfungsi, di situ dia baru memberitahu tanda-tanda, dan sangat ketahuan, dia langsung muka bengkak, kepala sakit dan lain sebagainya, dan muntah-muntah dan lain sebagainya, terlebih sesak gitu ya. Itulah yang paling jahat. Jadi seolah-olah selama ini nggak ada apa-apa, nggak ada masalah sama aku begitu ya. Iya, bisa nggak ada masalah, tapi itulah gagal ginjal ini, dia sangat jahat. Setelah banyak yang rusak dari organ-organ di ginjal itu, baru dia memberitahu. Namun hati-hatilah, periksakan diri Anda kepada dokter, dan kalau dokter mengatakan segera cuci darah, ikuti sajalah. Karena apa? Karena jika sampai parah, sampai ke otak, racun tidak lagi hanya di sekedar tubuh dan darah kita, tetapi sudah sampai ke otak. Itu makanya sering sekali orang yang terlambat dibawa untuk menjalani pengobatan sering sekali koma, karena racunnya sudah sampai ke otak. Mereka pikir stroke dan lain sebagainya, padahal gagal ginjal yang ginjalnya sendiri tidak mampu lagi membuang racun. Walaupun Amang Inang, saudara-saudara, ada orang mengatakan bahwa saya kan masih punya kencing banyak, berarti racun dibuang. Oh, belum tentu. Kalau ginjal kita sudah rusak, mengecil atau terjadi infeksi, walaupun air seni kita banyak, tapi tidak mengeluarkan racun lagi. Itu kata dokter ya pada kami. Maka jelilah melihat apa yang terjadi kalau anak kita demam, atau kita demam, sakit kepala berkepanjangan, badan bengkak-bengkak dan lain sebagainya, muntah-muntah dan lain sebagainya, tidak selera makan, tidak bisa tidur. Nah, itu berjaga-jagalah dan segera periksakan diri Anda ke dokter.